Mari kita bahas Tomb of Fallen Gods pada saat chapter 432. Setelah Chen Nan bertemu Yuxin yang asli di alam atas, mereka berdua bertarung dan Chen Nan terkena tebasan Yuxin. Chen Nan memuntahkan seteguk besar darah. Ini bukan karena lukanya semakin parah dan dia muntah darah. Ini karena amarah menyerang jantungnya. Dia berseru dengan sedih, "Kau benar-benar bukan Yuxin, kembalikan nyawa Yuxin padaku. Jika sesuatu terjadi padaku, jangan sakiti dia." Yuxin menangis terseduh-seduh, lalu tertawa dan berkata dalam hati, "Apakah hubungan ini begitu penting? Malah membangkitkan keinginanmu untuk bertahan hidup. Awalnya aku ingin membiarkannya hidup, tapi aku tidak menyangka dia akan membangunkanmu. Sekarang aku akan membunuhnya dan membuatmu benar-benar mati." Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, memancarkan pedang ilahi yang sangat besar dalam cahaya ilahi Can-Can. Tepat ketika dia hendak mengayunkannya ke arah Chen Nan, pedang ilahi itu tiba-tiba hancur berkeping-keping dan dia menjerit lalu jatuh dari puncak absolut. Chen Nan sudah mengerti bahwa bukan Yuxin yang sebenarnya yang mengendalikan tubuh Yuxin. Meskipun mengalami luka dalam yang sangat serius, perasaan putus asa tiba-tiba menjadi lebih cerah setelah mengetahui semua ini. Dia mengertakkan giginya dan dengan paksa melesat ke langit, dengan cepat menyapa Yuxin yang sedang jatuh. Ini adalah tubuh Yuxin, dia tidak akan membiarkannya jatuh ke tanah. Setelah menempatkan Yuxin dengan aman dalam pelukannya, dia perlahan jatuh ke tanah. Beberapa orang bahkan menganggap Yuxin sebagai tungku dan benar-benar ingin menghancurkan tungku tersebut agar dapat meregenerasi rumah. Hal ini tidak dapat diterima oleh Chen Nan. Tepat ketika dia ingin menyelidiki, Yuxin terbangun, matanya begitu murni, tanpa sedikit pun debu. Mata adalah jendela jiwa dan Chen Nan tidak akan pernah mengakuinya kali ini. Dia berteriak, "Yuxin!" Sambil gemetar dan menyentuh pipinya, dia berkata dengan lembut, "Aku tidak salah, kali ini benar-benar kamu Yuxin, ada apa denganmu?" Mata Chen Nan tampak sangat puas dan ia tak kuasa menahan air mata membayangkan berbagai penderitaan yang mungkin diderita Yuxin. "Chen Nan, benar-benar kamu, kita akhirnya bertemu lagi. Aku benar-benar sangat bahagia." Yuxin menangis seperti anak kecil yang tak berdaya. "Yuxin, jangan sedih, jangan takut." Chen Nan menyeka air mata di wajahnya dan menunjukkan wajah tersenyum, berkata dengan tegas, "Aku tidak akan pernah membiarkan iblis itu mengambil tubuhmu. Semuanya milikku." Yuxin tampak sangat lemah, suaranya terbata-bata dan berkata, "Chen Nan, kita telah berpisah begitu lama dan aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi. Ini seperti mimpi. Aku sangat bahagia. Aku benar-benar gembira. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi sebelum aku meninggal. Meskipun aku meninggal, tapi aku merasa puas. Kenapa kau mau bicara omong kosong? Kau tidak akan mati. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mati." Chen Nan terbatuk-batuk mengeluarkan darah karena panik. Yuxin merasa bersyukur dan lega lalu tersenyum puas. "Cepat dengarkan aku benar-benar tidak punya waktu." Chen Nan berteriak, "Tidak, aku tidak mau mendengarmu mengatakan itu. Kau tidak akan mati. Aku akan menemukan cara untuk menyingkirkan iblis yang merasuki tubuhmu. 10.000 tahun baru bertemu, bagaimana mungkin aku melihatmu mati? Bahkan jika aku mati 100 kali, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati lagi." Yuxin tersenyum dan menangis. "Kau harus mendengarkan Chen Nan, aku benar-benar tidak punya waktu. Jika kau tidak membiarkanku bicara sekarang, kau tidak akan pernah, aku tidak bisa mendengarmu lagi. Tidakkah kau ingin menyesal seumur hidup?" Mendengar itu, Chen Nan merasa patah hati dan dia ingin menangis, tetapi dia tidak bisa menangis di depan Yuxin. Sekarang adalah saat di mana dia memikul tanggung jawab dan ini bukan saatnya untuk menangis sedih. "Yuxin, kau bilang begitu, aku mendengarkan. Aku mati selama 9 tahun di lembah Baihua, sebuah peninggalan kuno. Lalu Paman Chen kembali memasuki peninggalan itu, dan dia sekali lagi membantuku membalikkan takdirku dengan kekuatan besar dan akhirnya membuatku hidup kembali. Tapi kau sudah tidak ada di sana saat itu." Chen Nan mendengarkan sejenak. Pada saat itu, para dewa alam surga tidak tahu bencana apa yang mereka hadapi dan hampir mati. Beberapa dewa beruntung yang belum mati meninggal di dunia manusia, tetapi pada akhirnya terjadi pertempuran sengit yang sangat kacau. Dia berjalan dan membawa kami ke surga.
Tetapi setelah kehidupan yang tenang untuk sementara waktu, roh-roh undead kembali sebagian. Akibatnya surga menjadi sangat bergejolak. Entah mengapa makhluk jahat datang kepada kami setiap hari, bertarung setiap hari, membunuh setiap hari. Kami terombang-ambing dan itu berlangsung lama. Hingga suatu hari, Paman Chen bertemu dengan musuh yang sangat kuat di alam surgawi. Dia menyembunyikanku di sebuah gua yang aman, lalu membawa Bibi Chen pergi tanpa kembali. Apa? Chen Nan menyemburkan seteguk darah dan Yusin tidak punya banyak waktu. Baru setelah mendengar berita seperti itu, pukulan berat yang diterimanya hari ini membuatnya sedikit tak tertahankan. Paman Chen, mereka tidak pernah kembali ke sini, tetapi kekacauan di alam surga tidak pernah berhenti. Aku ingin hidup di alam surga. Aku harus memiliki kekuatan yang cukup. Saat ini, aku menemukan sebuah buku luar biasa bernama Taishan di rumah gua itu. Melupakan cinta disebut sebagai keajaiban pertama surga. Untuk bisa hidup, aku berlatih seperti yang dijelaskan dalam buku itu, dan hasilnya, apa hasilnya? Desak Chen Nan, dan dia samar-samar menduga bahwa Yuxin dirasuki setan yang mungkin memiliki hubungan penting dengan ini. Akibatnya, setelah berlatih catatan cinta yang terlupakan, latihan kultivasiku memang berkembang pesat dan mencapai tingkat kelahiran kembali kepompong yang dijelaskan dalam buku itu. Siapa tahu kelahiran kembali ini adalah untuk membunuh dirimu sendiri secara perlahan. Chen Nan berseru, "Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah ada orang di dunia ini yang terlalu pelupa? Yang disebut terlalu banyak melupakan itu hanyalah membunuh diri asli, lalu membentuk diri baru? Aku tidak tahu kedalamannya. Jadi aku terus berlatih sampai aku menyadari. Saat itu diri baru telah memimpin dan diri asli telah mati. Diri baru tanpa ampun membunuh semua musuh kuat yang secara aktif menyerangnya di era yang penuh gejolak. Sejak saat itu alam surga memiliki satu peri kejam lagi dan satu diri asli yang berkurang Yuxin." Chen Nan bergumam, "Bagaimana mungkin ini terjadi? Orang itu sebenarnya adalah kamu. Tidak heran aku mengakui kesalahanku. Yuxin, katakan padaku bagaimana cara menyelamatkanmu." "Tidak mungkin. Jika bukan kau yang membangunkanku hari ini, aku sudah sama saja dengan kematian. Orang itu bukan lagi diriku sekarang. Kumohon bunuh aku." "Apa tidak? Bagaimana mungkin?" Chen Nanji menggelengkan kepalanya dengan tegas. Yuxin berkata, "Diriku yang baru lahir membenci apa yang kubenci dan membenci apa yang kucintai. Selama sesuatu yang muncul dalam ingatanku muncul di tempat yang dapat dia rasakan, dia akan melakukan yang terbaik untuk menghapusnya. Jika bukan aku yang bangun hari ini, bersaing dengannya untuk dominasi tubuh, dia pasti sudah membunuhmu tanpa ampun. Aku akan dimusnahkan olehnya dan sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya selagi aku memiliki dominasi. Keajaiban pertama di alam surga, meskipun kekuatannya tak tertandingi, juga memiliki kelemahan fatal. Selama tubuhnya mati, orang ini akan mati sepenuhnya." Chen Nan dengan tegas membantah, "Bahkan jika aku mati 10.000 kali, aku tidak akan pernah melakukan apapun padamu." "Chen Nan, apa kau tidak mengerti? Aku yang asli akan segera menghilang dan Yuxin yang hidup sekarang bukan lagi Yuxin yang asli. Dia sudah menjadi orang asing yang dingin dan kejam. Kenapa kau tidak bisa menyerah? Bunuh dia, dia akan membunuhmu." Chen Nan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Bahkan jika dia membunuhku, aku tidak akan menyesalinya. Jika aku menghancurkan tubuhmu sekarang, aku akan menyesalinya seumur hidup. Selama tubuhmu masih ada, selama kau percaya bahwa kita bisa bersama, maka masih ada harapan. Yuxin, aku akan menyelamatkanmu." Yuxin merasa sedikit lega dan dia tersenyum sedih berkata, "Aku tahu kau tidak bisa menghentikannya. Ya, aku tidak punya banyak waktu. Dia mungkin kembali kapan saja. Kau bisa menemaniku di saat-saat terakhir. Nanti jika kau masih mengingatnya hari ini, aku rasa aku akan sangat terharu." Chen Nan menangis tersedu-sedu. Dia teringat kata-kata yang diucapkan Yuxin ribuan tahun yang lalu ketika dia meninggal. Ketika dia akhirnya meninggal, ketika kau sudah tua, jika kau masih bisa mengingat seorang gadis bernama Yuxin, mengapa permintaan Yuxin begitu sederhana, tetapi membuat orang merasa begitu sedih? Air mata Chen Nan mengaburkan pandangannya dan dia ingin berteriak ke langit. Di saat-saat terakhir, Yuxin bersandar di bau Chen Nan dan bergumam, "Apakah kau menyukaiku, Chen Nan?" "Seperti selalu seperti itu." "Baiklah, aku akan selalu mengingatnya." "Yuxin, jangan terlalu memikirkannya. Semuanya akan baik-baik saja." "Aku tidak memikirkannya, Chen Nan. Apakah kau ingat mimpi kita yang sangat menjanjikan 10.000 tahun yang lalu?"
Chenan terisak-isak, "Ingatlah, hiduplah bersama, miliki hati yang baik, dan bersikaplah sederhana. Temani kamu menyaksikan matahari terbit setiap hari, dan temani kamu menyaksikan matahari terbenam setiap hari." Yusin tersenyum bahagia. "Ingat saja, aku akan selalu mengingatnya." Chenan menenangkan diri dan berkata, "Matahari sedang terbenam, dan aku di sini untuk menemanimu menyaksikan matahari terbenam." Yusin tersenyum dan berkata, "Aku tak bisa melihat matahari terbit atau matahari terbenam, tapi aku akan selalu mengingatnya." Matahari merah perlahan terbenam di barat dengan cahaya belakang yang redup. Yusin bersandar tenang di bahu Chenan dan tersenyum memandang matahari terbenam. Pemandangan matahari terbenam sangat indah, tepat menjelang senja. Ketika sentuhan terakhir dari cahaya senja yang membara itu menghilang, Yusin menepis Chenan dan berdiri, menggorok lehernya dengan satu telapak tangan dan menusukkan telapak tangannya ke dadanya. Bunga-bunga berwarna merah darah mewarnai gaun putih Yusin sangat mempesona, dan disitulah Chenan meraung seperti binatang yang sekarat. Itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui info lebih lanjut.